Wah, seru ya lihat semua hal berbau 80-an kayak gini. Yang namanya gaya fashion itu pastinya akan terus berputar dan berulang ya. Coba aja lihat anak-anak muda masa kini. Banyak yang bergaya vintage, mulai dari penampilan sampai koleksi barang. Kendaraan sampai tempat nongkrong pun dibuat vintage. Emang vintage vibes-nya beda ya. Nah, bus Transjakarta pun gak mau kalah, Besti. Ada versi vintage yang membuat orang-orang yang dulu sempat menikmati model bus ini bernostalgia. Penasaran nih, Besti, kalau nggak lihat dengan mata kepala sendiri? Kita cek fakta yuk. Besti, hari ini saya mau jalan-jalan naik Transjakarta nih. Nah, cuma sih katanya di area sini nih ada Transjakarta Vintage Series. Jadi bisa bawa kita nostalgia ke masa lalu, khususnya di tahun 80-an. Bener apa enggak sih? Gimana kalau kita cek fakta? Yuk! Besti, armada yang disebut Vintage Bus Series ini bekerja sama dengan Pobas terkait. Ada 4 jenis Vintage Series yang dikeluarkan, yakni bus Bayasari Bakti hijau, PPD RMB putih, PPD biru, dan bus Patas Damri. Jadi busnya baru kok, bukan bus lama. Kehadirannya diharapkan bisa mengobati kerinduan penumpang bus era 80-an. Bus yang mulai beroperasi sejak 2017 ini bisa ditemukan di Koridor 1 Blok M Kota, Koridor 13 Ciledug Tendean, Rute 5C PGC Harmoni, dan Rute 6N Blok M Ragunan. Tapi Besti, kenyataannya nih, karena jumlah armada yang terbatas, keberadaan vintage bus ini jadi sulit ditebak. So, kita harus hunting dulu, Besti. Pertama, saya cek di Rute 5C nih. Katanya ada bus PPD biru vintage yang akan lewat. Wah, kok jadi deg-degan ya? Nah, Besti, tadi hampir aja saya mau masuk nih ke bis yang ini. Tapi ternyata bukan, ini bukan bis PPD jadul yang kita cari. Jadi kalau Besti kesini nih, Besti harus lihat-lihat dan nunggu kayak saya. Karena nggak semuanya bis PPD jadul, oke? Udah nunggu sejam, Besti. Kayaknya belum jodoh nih. Halte ini nihil. Kita pindah dan cari lagi yuk. Sekarang kita coba di koridor 1 ya, karena kebetulan hari ini koridor 13 dan tidak melayani bus vintage. Semoga kali ini ada ya, Besti. Wah, akhirnya. Ternyata saya dapat seri PPD jadul biru. Ingat, Besti, kita nggak bisa milih nih dapat seri yang mana. Semua tergantung rezeki masing-masing. Kalau dilihat dari luar, bus ini benar-benar mirip dengan bus PPD yang pernah beroperasi di tahun 60 sampai 80-an. Lihat tuh, warna busnya putih dan biru gelap lengkap dengan tulisan PPD berwarna kuning. Seri PPD TJ320 ini adalah bus pertama yang beroperasi sebagai vintage series loh. Untuk seri ini, bagian dalamnya memang tidak jauh berbeda dengan bus Transjakarta pada umumnya, Besti. Yang membedakan adalah kursi yang dibuat berjajar ke belakang serta tulisan ongkos bus yang dipajang dengan ejaan lama jauh dekat. Lain dulu, lain sekarang, Besti. Kalau dulu ongkos bus hanya 100 hingga 200 rupiah. Sekarang tertulis 3.500 ya. Akhirnya sampai juga di tujuan, Besti. Tapi kalau menurut penumpang gimana ya? Pada sadar nggak ya ada bis jadul kayak gini? Ya kalau untuk nostalgia ya. Kalau dalamnya ya ada agak mirip-mirip yang dulu kayaknya. Apa dari apanya? Kursinya? Kursinya, joknya ya. Oh, kursinya. Cukup mirip sih. Cukup Terus mirip? bagus juga kan jadinya. Kalau dulu kan yang masih dulu agak rawan copet juga ya. Sekarang? Nah, berarti kan kalau kayak ini lebih aman setidaknya. Wah, bener banget tuh, Besti. Kalau dulu PPD rawan copet, sekarang bisa dinikmati PPD dengan jauh lebih aman dan nyaman ya. Besti, saya baru aja selesai nih mencoba vintage busnya Transjakarta yang bisa ngebawa kita ke masa 80-an. Tapi saya nggak cuma di sini aja. Nah, saya mau coba nih ke suatu tempat yang katanya di situ banyak juga barang vintage-nya. Penasaran kan? Yuk, let's go! Besti, tempat kedua yang mau saya cek faktanya adalah Kampung Gallery ini nih.
cukup ramai di media sosial. Keberadaannya yang underground alias dari mulut ke mulut membuatnya sulit ditemui. Maklumlah, namanya juga hidden gems, Besti. Tapi sekalinya masuk, Besti bakal kaget dan seolah masuk ke lorong waktu di era 80-an loh. Tempat ini banyak menyediakan barang-barang vintage sebagai ajang nostalgia dan juga hobi. Karena barang-barang itu adalah suatu histori di mana perjalanan seorang anak-anak muda di zaman dulu yang sekarang sudah tua, jadi bisa mengenang lagi. Besti, salah satu yang menarik nih dari tempat ini itu adalah yang di belakang saya. Besti, ada yang tahu nggak ini apa? Ini tuh adalah iklan-iklan zaman dulu. Ini tuh paling tuanya ada di tahun sekitar 1940-an loh, Besti. Tapi ada juga sih di tahun 1980-an. Wah, ini tuh rare banget nih, Besti nih. Kalau nggak niat ngumpulin mah susah. Selain iklan, benda wajib remaja era 80-an adalah buku bacaan seperti majalah dan novel yang menjadi jalan ninja melepas kebosanan dan mengisi waktu luang saat itu. Salah satu novel yang populer di era 80 hingga 90-an adalah novel Lupus karya Hilman yang menyajikan hiburan cerita ringan dan lucu. Kalau majalah pastinya jadi sumber informasi tentang artis idola, musik, film, gaya hidup, dan lain-lain. Jadi majalah Hai ini sebenarnya temanya lebih ke anak SMA sampai kuliah dan dia masuk ke beberapa segmen gitu. Dan di sini benar-benar sumber informasi itu banyak banget kita dapetin dari sini. Maklum Besti, zaman dulu kan penetrasi internet belum seperti sekarang, di mana kita bisa mencari informasi tentang apa saja di dunia maya. Sejarah internet Indonesia baru dimulai pada awal tahun 1990-an. Selain buku dan majalah, tempat ini juga punya banyak koleksi kaset mulai dari era 60-an hingga 2000-an. Tapi kalau bicara era 70-80-an, lagu apa sih yang paling digandrungi remaja kala itu? If a man could be two places at one time, I'd be with you tomorrow and today. Jadi Brit ini yang lagunya ini sempat dipakai sama TikToker ya sekarang ya. Oh, dia famous lagi, kembali hits lagi ya Om ada ya. Ada beberapa lagunya gitu jadi pakai lagi. Karena lagunya lebih puitis, lebih kalau romance ya gitu. Jadi kayaknya diambil kata-katanya sih sebenarnya. Saya penasaran sama kaset di sini, Besti. Kira-kira masih bisa diputar nggak ya? Wah, ternyata masih bisa, Besti. Duh, kaget banget loh. Bayangin, karya penyanyi seperti Mus Mujiono, Elvis Presley, Januari Christie, Yana Julio, dan masih banyak lagi masih bisa diperdengarkan dengan baik menggunakan alat yang bernama tape ini. OMG! Ada fakta menarik nih Besti. Anak 80-an punya cara unik melancarkan kaset yang sember atau kusut, yakni dengan teknik yang dinamakan ketrik alias menepuk kaset di telapak tangan dan memutar bagian tengah kaset dengan pena. Begini dulu ya Om ya. Terus kita coba dilancarin nih pakai pulpen. Oh ya ini udah sih, nggak. Coba ya, semoga nyala. Ha, nah, bisa. Peminat barang-barang jadul termasuk musik dan film kini justru banyak dari anak-anak yang lahir di tahun 2000-an alias Gen Z Besti. Ya, jadi saya juga membantu mereka untuk memberikan informasi-informasi
ternyata kalau memberikan informasi itu bukan hanya sekedar kita bicara, tapi saya juga punya barangnya, ada otentiknya gitu. Jadi disitulah saya bisa bercerita. Dulu tahun ini penyanyi Indonesia itu siapa yang terkenal gitu. Kalau dulu harga asli kaset berkisar di angka 5.000, kini Om Ivan bisa menjual kaset dengan harga mulai dari 20 ribuan hingga 500 ribuan jika koleksinya terbatas. Besti bisa banget ajak teman ke sini buat nongkrong bareng. Pasti seru. Karena selain bisa ngobrolin soal vintage dan nambah koleksi barangnya, ada juga makanan dan minuman dijual di sini. Ya cocok lah jadi kafe vintage. Besti, sampai di sini nih akhir dari perjalanan saya mengulik hal-hal vintage atau balik ke era 80-an yang ada di Jakarta. Dan ternyata bener banget nih Besti, walaupun dengan teknologi yang baru, kemudian tempat yang kekinian, ini masih bisa ngebawa kita ke era zaman dulu. Dadah Besti, saya mau nikmatin hot coklat dan juga singkong goreng. Dan sampai jumpa di Cek Fakta berikutnya. Dah Besti!